Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Rijal. Kali ini saya mau bikin vlog bebas temanya, tapi lebih cenderung saya mau jualan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya masih diberi nikmat bernafas. Kemudian nikmat saya masih bisa punya keyakinan dalam agama saya, Islam. Sebagai Muslim, saya bersyukur, alhamdulillah. Kemudian saya juga merasa bersyukur karena masih diberi keyakinan bahwa kelak nanti setelah kehidupan di dunia yang fana ini, saya akan mati. Dan ada kehidupan setelah kehidupan dunia yang fana, penuh dengan fata morgana, penuh dengan tipuan, penuh dengan keindahan, tapi semu. Bahkan kita seolah-olah kayak dalam sebuah simulasi. Bahkan ada seorang peneliti bilang bahwa sebenarnya kehidupan itu 50% kemungkinan simulasi atau kehidupan itu sendiri. Ya, kalian percaya kan bahwa sebenarnya hidup kita ini di dunia ini adalah simulasi, bukan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya itu justru nanti setelah kematian kita. Kehidupan kita di dunia saat ini ya anggap aja sebagai latihan. Kita mengumpulkan amal, kayak main game aja. Kayak kita lagi mengumpulkan banyak poin, banyak emas, banyak kredit gitu kan. Tapi nggak bisa dipakai di dalam game itu. Hanya bisa dipakai nanti setelah kita selesai main game. Setelah finish. Makanya definisi sukses buat saya, kebanyakan orang-orang yang percaya dan yakin bahwa ada kehidupan nanti setelah kehidupan di dunia ini, atau kehidupan nanti setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini, ya itu yang menjadi target utama. Kenapa main game di dunia yang fana ini harus lebih serius, istilahnya jihad. Karena memang saya yakin banget bahwa hidup di dunia sementara ini itu adalah simulasi, hanya sekedar permainan gitu loh, senda gurau. Jadi ngapain serius-serius banget gitu, baper atau berpikiran negatif, orang kita cuma main game kok di dunia ini, ya nggak? Alhamdulillah, dengan nikmat yang sudah saya dapatkan itu semata-mata karena Allah yang menciptakan saya. Satu saat nanti akan saya ceritakan kenapa saya begitu yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan saya. Kenapa saya nggak menyembah kulkas gitu, atau saya nggak menyembah misalnya sepeda motor atau Vespa tahun 70-an gitu. Karena ada orang yang nyembah kuburan malah. Kuburannya Doraemon lagi. Nah, orang-orang yang kayak gini karena dia sebenarnya sedang mencari jati diri, ya, mencari sesuatu yang di luar kekuasaannya, dan dia yakin bahwa itu menguasai dirinya. Alhamdulillah ya, karena hidayah juga ya. Kebodohan saya malah membawa saya mendapatkan hidayah. Makanya saya sangat bersyukur mendapatkan hidayah dari Allah. Dengan hidayah Islam, hidayah iman. Kemudian saya juga merasa bersyukur karena diberi kesempatan Allah untuk berkomitmen. Karena komitmen ini bukan karena usaha saya. Saya dikenal oleh banyak teman saya, dan Anda mungkin belum kenal saya kenalin dulu, nama saya Sidik Rizal. Ya, Sidik kalau dalam bahasa Arab enak ya, Sidik itu artinya benar. Itu doa harapan dari orang tua saya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia sidik atau selidik itu artinya mencari kebenaran. Tapi itu paling nyebelin itu kalau nama saya itu dalam bahasa Inggris. Sidik. Makanya saya nggak suka sama metodologi sudut pandang point of view orang-orang bule, orang-orang barat. Ya itulah, nama saya aja jadi rusak ya. Sidik. Dari nama saya aja Sidik, yang dalam bahasa Arab artinya kebenaran, orang tua saya berharap gitu bahwa saya kelak nanti akan berada di jalan yang benar.
Terus yang nama kedua Rijal. Rijal ini kalau dalam bahasa Arab lagi, yang katanya itu ciri-ciri teroris. Teroris itu yang belajar bahasa Arab. Lah, ya ampun. Kalau belajar bahasa Cina berarti koruptor dong. Aduh, gitu ya. Nanti dibilang rasis lagi. Emang kenyataannya begitu kok, koruptor kita kebanyakan dari Rijal sendiri itu artinya laki-laki sebenarnya. Cuman karena biar keren orang tua saya, mungkin karena juga orang tua saya orang Melayu dan dekat dengan perbatasan Malaysia, nama Rizalnya ditulis pakai huruf Z. Kalau dalam bahasa Indonesia Rijal, penulisannya itu yang merupakan penterjemahannya dari bahasa Arab atau literasinya Arab itu Rijal ya pakai huruf J, Jim, Rijal. Tapi sebenarnya maksud bapak saya itu, cuman dia karena terpengaruh oleh pahlawan dari Filipina, apa? Ya, Jose Rizal. Wah. Jadi akhirnya terpaksa ditulis di akte kelahiran saya Rizal pakai Z. Zulu. Kocak. Tapi saya tahu niat bapak saya. Memberi nama Rizal itu karena bapak saya punya anggapan yang menurut saya unik. Rijal. Bapak Riau, ibu Jawa. Jadi waktu ibu saya gendong saya tuh nanya, loh panggilannya ya Rijal lah. Riau Jawa, Rijal. Untung bapak saya bukan orang Kalimantan. Coba kalau misalnya bapak saya orang Kalimantan, Dayak Jawa. Nama panggilannya siapa, Mas? Ya ya kiamat lah. Masa Dayak Jawa. Nah, gitu ya. Ya, alhamdulillah bapak saya bukan orang Kalimantan. Dan saya ngomong kayak gini nggak ada niatan sama sekali untuk rasis ya, ngomong sara. Enggak, tapi saya ingin menyampaikan bahwa orang zaman dulu itu punya cara yang sederhana, simple banget untuk mencari anaknya. Mencari nama buat anaknya. Apalagi saya anak pertama ya. Enaknya anak pertama itu ya saya nggak pernah berantem sama kakak saya. Alhamdulillah itu joke bapak-bapak ya. Lucu banget. Kedua, saya punya adik namanya jauh banget. Dari Kelana Rijal, Sidik Kelana Rijal, adik saya namanya Linda. Waduh, akhirnya untuk disesuaikan akhirnya nama saya jadi Nur Sidik Kelana Rijal. Ya, tapi saya lebih senang dipanggil Assalamualaikum. Saya lebih senang dipanggil Sidik Rijal atau Sidik aja ya. Saya mau ngomong sampai 1 jam nggak apa-apa lah. Biarin lah orang yang ngeliatin mungkin juga mikir ini si Sidik ini gilanya di mana sih sebenarnya gitu kan. Kalian nonton aku kan bukan karena kepingin tahu kelebihan aku, bukan, tapi kepingin tahu nih si Sidik gilanya kapan, kemudian keceplosan ngomong ngaconya kapan gitu. Tapi saya justru seneng kalau misalnya ada hater saya. Hater saya itu kebanyakan justru teman-teman dari komunitas yang usianya masih belia, ya ampun. Usianya setengah dari umuran saya, tapi yang suka manggil saya itu, nih Sidik ini kayak aki apa tuh? Ya kayak baterai ganda gitu, baterai mobil ganda. Aki-aki. Brengsek. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Mereka nggak tahu, justru umur saya yang sudah lumayan ini, itu adalah keberkahan, nikmat umur. Artinya mungkin nggak mereka bisa mencapai umur yang sudah saya dapatkan. Kok ngomongnya orang ngidul ya? Pokoknya intinya saya bersyukur. Alhamdulillah dengan karunia Allah berupa nikmat sehat, nikmat umur, nikmat keimanan, nikmat status saya sebagai muslim. Dan alhamdulillah saya masih konsisten dan percaya dengan Tuhan saya. Walaupun teman-teman saya ada yang agnostik, ada yang ateis bahkan ada yang non-muslim, tapi kita tetap berteman. Artinya mereka itu jadi pelajaran buat saya. Wahai orang-orang kafir, lu tuh pelajaran buat gua. Betapa meruginya gua kalau jadi lu. Sombong ya saya jadi. Tapi enggak lah. Memang kita beruntung punya teman-teman yang non-muslim ya. Yang kalau orang bilang bahasa lembutnya itu kafir. Karena dari mereka saya bisa dapat pelajaran. Karena konsepsi sederhana dari sebuah keimanan, agama ya, atau akidah
itu bisa saya lihat, saya pelajari apakah berdampak langsung pada akhlaknya, perilakunya, kepribadiannya, itu bisa dilihat dari agamanya gitu. Banyak saya jumpai dan tidak sedikit ya teman-teman saya yang non muslim juga mempunyai kepribadian baik, bisa dijadikan teman, tapi pada akhirnya ketika berkaitan dengan kaidah, maksud saya kaidah keyakinan, itu pasti akan berbenturan. Itulah sebabnya kenapa saya kalau berteman dengan teman-teman yang non muslim, saya lebih baik tidak membicarakan masalah akidah, karena itu berkaitan dengan keyakinannya. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku gitu. Kau boleh menyembah Tuhanmu, aku menyembah Tuhanku. Jadi sebagai muslim saya tetap bisa berinteraksi secara damai. Itulah sebabnya saya punya beberapa teman ya, jangan kaget, saya punya teman dari Kristiani ya, dari Protestan, dari Katolik, bahkan saya punya teman juga dari Hindu, bahkan saya juga punya teman dari Buddha. Nah, saya memang belum pernah ketemu teman ateis, tapi dulu ada teman saya satu kerjaan itu ateis sebenarnya dia. Ateis, bahkan bukan agnostik, tapi entah mengapa dia belakangan hari ini usianya sama sama saya, mungkin karena udah usia tua, sekarang jadi muslim. Dan saya jadi percaya dengan analogi, maksud saya dengan istilah ya, adagium bahwa orang ateis, orang-orang kafir itu yang mengingkari keberadaan Tuhan itu sebenarnya sudah 50% Islam. Karena apa? Dia sudah ngucapin la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan. Tuhan itu emang nggak ada. Itu dalam keyakinannya orang ateis. Itu baru 50% dari akidahnya orang Islam. Baru kemudian dikonfirmasi bahwa kecuali Allah. Nah itu kalau orang Islam, udah pada kalimat kedua. Kalau orang ateis cuma sampai kalimat pertama doang itu. Kalimat syahadatain, 2 kalimat kesaksian ya, kamat hak itu yaitu tidak ada Tuhan. Nggak ada Tuhan di dunia ini sebenarnya. Nggak ada yang patut untuk disembah. Nggak ada yang patut untuk dimintai, ditakuti, ibadahi dengan cara yang benar. Itu kecuali kalau dalam ajaran Islam ya hanya Allah. Yang lainnya nggak ada. Jadi saya sebagai muslim nggak pernah saya takut dengan apapun kecuali takut kepada Allah. Tapi saya juga diajarkan dalam ajaran agama saya dan Nabi saya, karena kalimat syahadatnya ada yang berikutnya kan, Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, bahwa saya nggak boleh melecehkan, menghina keyakinan orang lain. Itulah sebabnya kenapa saya dalam berteman, saya nggak pernah mengutak-utik keyakinan. Kalau orang bilang katanya agree to disagree, saya enggak. Bukan begitu. Mendingan nggak usah ngomongin. Ya boleh lah, boleh ungkapan itu dibilang agree to disagree. Saya setuju untuk tidak setuju. Enggak. Lu agama lu, agama gua agama lu, ibadah menyembah Tuhan lu, gua menyembah Tuhan gua. Nah, gitu. Tapi memang harus diafirmasi, dikonfirmasi. Oke. Sekarang pada pokok permasalahan tadi bab pembukaannya yang terlalu bertele-tele. Saya membahas tentang pertama orang tua saya lah ya, karena tadi saya bahas bapak saya yang orang Riau. Saya membahas ibu saya. Ibu saya, bapak saya itu adalah 2 makhluk yang menjadi asbab saya hadir di dunia ini. Ya, karena mereka berdualah, cinta mereka berdualah, lahirlah saya dengan adik-adik saya. Saya punya adik 4. Sayangnya, percintaan mereka, hubungan pernikahan mereka begitu tragis. Ini bukan aib ya. Saya nggak pernah mau membuka aib keluarga. Kenapa? Karena sebenarnya umur saya sekarang sudah 50 ya. Tapi bapak dan ibu saya ternyata sudah menikah tahun 63. Bayangin 63. Paling nggak kawin gitu ya, nikah kan berojol gitu tahun 64 gitu. Saya enggak. Saya justru lahirnya setelah 5 tahun kemudian, 5-6 tahun kemudian. Bayangin kan, aneh kan? 63,
68 brojol, ada 5 tahun kosong. Artinya apa? Bapak dan ibu saya percintaannya benar-benar dipenuhi dengan kisah sedih yang luar biasa. Menikah tahun 63, bertemunya tahun 67, berarti ada sekitar 5 tahunan. Kenapa? Ya karena keadaan politik pada masa itu, di zaman era Bung Karno, ya, rezim pada saat itu yang menjadi latar belakang keberadaan saya di dunia ini gitu. Itulah sebabnya kenapa kadang-kadang dalam beberapa pernyataan-pernyataan saya di YouTube gitu, saya begitu amat sangat membenci hal-hal yang bertentangan dalam hal politis ya, bertentangan dengan keyakinan agama saya gitu. Jadi mohon dimaklumi kenapa saya sangat membenci PKI. Kenapa? Karena gara-gara adanya PKI itulah bapak saya sama ibu saya umurnya jadi ya lebih muda sih, memang beruntung ya. Untung ada PKI. Saya lahirnya tahun 68. Coba kalau nggak ada PKI, saya lahirnya tahun 63, mungkin 65 ya. PKI kan pemberontakannya berapa kali tuh? Ya Allah, ya Rabbi. Ada gitu ya organisasi partai politik gitu yang berulang kali dengan keyakinannya itu, dengan ideologinya yang bertolak belakang dengan ideologi saya sebagai seorang yang mengaku dirinya bertuhan. Ya karena PKI itu landasan ideologinya adalah ateisme. Kemudian pemahaman sosial politiknya dan ekonominya itu adalah komunisme. Kalau dibilang nggak semua orang PKI itu ateis, siapa bilang? Otomatis. Mana ada orang PKI nggak ateis? Wah ada itu, Dik, lu jangan sembarangan. Orang PKI agamanya Islam, KTP. Itu lebih baik saya bilang dia kafir, ateis, daripada saya bilang munafik. Munafik keraknya loh di neraka. Mereka itu ngakunya muslim tapi pemahaman keyakinan ekonominya, sosial politiknya komunis. Padahal dasar idealisme komunisme itu berangkat dari ketidakyakinan mereka dengan adanya kekuatan gaib yang disebut teis atau ketuhanan. Karena segala sesuatunya dalam aplikasinya menurut Karl Marx, menurut Lenin, dan pemahaman-pemahaman bapak-bapak ideologi komunisme, itu semua adalah pengejawantan materialisme. Mereka nggak percaya dengan spiritualisme. Karena itu hanya sebuah sekadar dialektika. Nah itu yang saya pelajari dari komunisme. Saya muslim tapi saya mempelajari istilah-istilah mereka. Kalaupun nanti ada salah, ya boleh nanti kita diskusi dan kita bikin podcast bareng-bareng. Saya mempunyai keyakinan yang berkaitan dengan kehidupan secara keseluruhan. Bukan hanya sekedar akidah, agama, ketuhanan, tapi juga sosial, budaya, kemanusiaan, politik, ekonomi. Islam itu luas ya. Heran saya. Luar biasa begini masih aja ada orang yang nggak yakin ya dengan keyakinan dengan kebesaran. Islam itu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, nggak ada sesuatu yang bisa melebihi ketinggian dari Islam. Dan supaya kalian tahu, dalam keyakinan saya semua nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, baginda Nabi Muhammad SAW, agamanya Islam, cuman yang disempurnakan memang di zamannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi Adam kok dibilang Islam? Ya iyalah, Islam sendiri itu kan artinya kan pasrah kan, mereka pasrah. Bahkan yang Nabi yang diklaim katanya agamanya Yahudi atau agamanya Nasrani, itu mereka Islam. Kalau mau jujur dan mau mempelajari sejarah secara komprehensif, akademis, Nabi Isa alaihissalam, baginya keselamatan itu adalah agama Islam. Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Musa alaihissalam, yang di kemudian hari diklaim katanya beragama Yahudi. Enggak. Yahudi itu kan salah satu suku keturunan dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Itu saudaranya yang keempat itu namanya Yudea. Ya, Yahuda yang akhirnya jadi keturunan dan salah satu
kelompok dari keturunan Bani Israel ya, anak-anaknya Yakub yang nyeleneh. Nah, justru yang nyeleneh ini akhirnya membuat sempalan agama baru. Dan mereka mengklaim dirinya agama Bani Israel, agama Yahudi. Padahal bukan. Ya mereka agamanya Yahudi udah. Yang nyebut nama Tuhan aja nggak berani. Mereka nyebut nama Tuhannya nggak berani. Yahweh, karena mereka pada dasarnya ketidakberanian mereka, ketidakmampuan mereka mengucapkan Yahweh itu adalah kebohongan, kedustaan mereka sendiri gitu loh. Tidak meyakini eksistensi keberadaan Tuhan. Pada dasarnya orang-orang Yahudi ya, yang dari keturunan Bani Yehuda ini, mereka itu adalah orang-orang Bani Kasras ya, orang-orang yang memang sebenarnya orang kafir, ateis. Nah itulah cikal bakal ateisme. Itu datangnya dari situ. Nanti kita pelajari ya. Tapi intinya, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang saya ketahui nanti akan saya tuangkan dalam podcast saya ini. Saya kembali ke cerita tentang bapak saya, yang dulu bapak saya kebetulan, mudah-mudahan saya nggak salah ya, apa yang saya pelajari dari keluarganya, bapak saya itu seorang ahli bela diri. Wah, alhamdulillah bapak saya ahli bela diri tinju. Ketika dia masih sekolah SMA di sana memang dia suka bertinju. Bahkan ketika latihan ada pendatang yang preman ya istilahnya zaman dulu itu pernah ditinju dan masuk ke parit, masuk ke got. Bapak saya asli Riau, Tanjung Pinang. Dan di sana saya waktu datang ke Tanjung Pinang, saya ke sana dikasih unjuk pakcik saya, itu adiknya bapak saya yang paling kecil gitu ya. Tapi dia mengaku bahwa dia ketemu bapak aja nggak pernah berapa, karena dia masih kecil, jauh banget selisih umurnya dengan bapak saya. Tapi dia dapat cerita dari kakak-kakaknya yang perempuan maupun kakaknya yang laki-laki. Nah itu cerita tentang betapa bapak saya itu seorang preman yang kebetulan juga ya belajar ngaji lah sedikit-sedikit ya, nggak soleh-soleh amat, tapi pendidikan agama dari kakek saya, Datuk Muhammad Kasim itu begitu kuat. Sehingga ketika beliau bapak saya itu saling adu pukul gitu ya, baku pukul, baku tinju dengan preman yang ada di Jalan Jawa. Ya, kalau di Tanjung Pinang itu namanya PAL ya, perbatasan PAL. Di Jalan Jawa itu sampai nyusruk masuk ke got. Dan saking takutnya beliau ingin melanjutkan sekolah di Jakarta. Makanya beliau langsung merantau ke Jakarta. Sebenarnya bukan takut sih, cuma takut nanti di preman-preman lainnya mau, wah ya maklum lah kalau preman kan udah berani keroyokan. Walaupun bapak saya juga, jago tinju juga, preman berapa biji juga nggak takut. Ya nggak juga sih. Saya juga mikir kalau dikerubutin sama preman-preman ada berapa biji ya. Kecuali saya bawa ya duit. Apa lagi? Bapak saya merantau ke Jakarta, kemudian beliau juga aktif di sebuah organisasi yang kebetulan itu adalah karena dari datuk saya sendiri, bapaknya bapak saya ini, ya bapak, dan juga dari buyutnya. Jadi istilahnya walaupun bapak di Jakarta itu bapak masih muda banget tuh, 19 ini ke Jakarta ya, 19 tahun loh. Bapak saya kelahiran 41 ya. Tahun 63, 62 ya, 62 berarti kan 20 ya. Tahun 60 ya, tahun 59 ke Jakarta. 19. Dan ya itu pada saat-saat dia harusnya kuliah, memang dia akhirnya daftar kuliah, tapi ada hal kegiatan politis yang dia suka, itu masyumi. Pada saat itu 59 sebagai salah satu aktivis ya, masyumi memang sangat amat dibenci sama lawan politiknya pada saat itu ya PKI. Jadi ya gimana ya, bapak saya aktif di masyumi, tapi juga di lingkungannya di Jakarta. Kebetulan lingkungan bapak turun pertama kali ke Jakarta itu ya dari Tanjung Priok langsung ke kota. Kawasan itu saya
kurang tahu persis, tapi nanti akan saya telah lagi apakah daerah itu daerah yang syarat dengan preman-preman atau apa gimana. Yang jelas kawasan itu ya, saya masih ingat waktu saya lahir itu, saya umur 4 tahun itu, tokoh-tokohnya kebanyakan ya orang-orang yang bergelar Pak Haji, pengusaha-pengusaha yang punya gelar itu haji, ya, itu pengusaha mebel, pengusaha rumah makan. Saya nggak mau ngomong masalah Sarah ya, tapi intinya karena keadaan keluarga saya yang waktu itu sangat amat miskin, dan bapak akhirnya kerjanya serabutan ya karena keahliannya cuma berkelahi kan, bertinju gitu. Udah gitu bapak juga perokok, dan bapak kuliah, tapi sampai sekarang saya belum dapat datanya bapak kuliah di mana. Tapi yang jelas bapak aktif di organisasi massa tadi, ormas tadi. Dan dalam kondisinya itu akhirnya dia pernah kerja jadi porter porter di stasiun Pasar Senen, ya ampun. Nganter ketemu dengan ibu sana, tapi dari porter itu justru dia ketemu dengan cinta pertamanya. Jadi sekitar tahun 62 deh. Ibu saya kelahiran 44, 62 berarti berapa? 18 tahun ya? 44, 62. Iya, 18 kan? Ibu saya 44, bapak saya 42. Iya bener. 18 tahun. Ampun deh, ibu saya nekat banget. Aduh, 18 tahun nih ibu saya. 62. Akhirnya setahun kemudian bapak sama ibu saya menikah. Tapi yang jelas, itu ibu turun dari kereta disambut oleh bapak yang cuma sekedar seorang bukan itu ya. Harry Potter, ya ampun, Potter itu. Iyalah yang angkut-angkut barang kalau ada penumpang kereta api. Ambil dah kan. Dipilih. Ibu ya mau saya angkatin barangnya, Mbak, Mas, ayo Pak, gitu. Ada aja rezekinya. Ketemu dengan ibu saya yang usianya 18 tahun, gadis desa ya. Dari tanah Jawa, Perembun ya. Ke kota ketemu dengan, bapak saya ya. Boleh dibilang bapak saya ya ganteng lah. Cuman kenapa nggak berbekas ya. Aduh. Nanti itu akan saya ceritakan pada episode kisah tentang bapak ibu saya. Intinya alhamdulillah saya bersyukur mempunyai ibu yang sangat amat mencintai saya, membesarkan saya. Bahkan ketika saya udah tua aja ibu saya masih, aduh, luar biasa cintanya. Bahkan ketika bapak saya sudah meninggal pun luar biasa. Ibu saya ketemu bapak lagi, menikah tahun 63, ketemu bapak lagi karena kerusuhan politik ya. Tahun 65, G13PKI, baru ketemu bapak lagi itu tahun 67, berarti 2 tahun setelah peristiwa PKI. Dan alhamdulillah bapak, ya Allah ya Rabbi astagfirullah, bisa bertahan hidup loh. Dan akhirnya bapak masuk ke, yaitu membantu pihak TNI. Tapi itu suatu hal yang sebenarnya sangat tidak bisa saya banggakan, karena bapak menjadi informan itu yang membuat saya sangat tragis ya, karena kondisi politik lah pada saat itu. Ya jadi mitra lah istilahnya. Kalau sekarang tuh mitra Babinsa, ini mitra intelijennya TNI untuk mencari mana orang yang ditengarai komunis PKI. Walaupun bapak saya bukan militer, tapi tugas beliau itu sebagai intelijen itu mungkin yang membuat beliau goncang ya, karena bagaimana situasi politik bener-bener hektiknya itu ya, up and down-nya itu gimana ya, what we call that very very tragic, you know, seolah-olah membolak-balikan hati itu ya, bahkan memporak-porandakan akal sehat lah. Kita jadi di alam tahun peristiwa meletusnya G13, kemudian berbalik, TNI berhasil ya memulihkan suasana. Itu yang tadinya umat muslim dibantai pada saat PKI sedang naik daun ya, dengan situasi politik zaman Bung Karno, kemudian ketika diambil alih oleh TNI,
porak-poranda, logika sehat kita bener-bener. Saya bisa maklumin kalau bapak saya jadi agak goncang. Jadi nggak langsung ketemu dengan ibu saya, baru ketemu 2 tahun kemudian tahun 67. Karena ya bapak, ya begitulah, bisa dimaklumi ya. Ih, menyeramkan sekali. Saya aja kalau dengar cerita-cerita dan nonton film itu ada direkam dalam filmnya yang dilarang ya. Yang diperankan oleh bintang film terkenal, dan gara-gara film itu bintang film itu terkenal, namanya Mel Gibson sama Sigourney Weaver. Nah, justru peran pembantunya yang si perempuan itu, Linda Han itu, masa Linda Han memerankan dirinya jadi cowok. Kebetulan dia bentuk fisiknya dwarf ya, agak cebol, nah, tapi dia memerankan dirinya, Linda Han ini perempuan, memerankan dirinya sebagai Kim, tokoh laki-laki gitu. Jadi agen media, agen wartawan ya, kameramen yang bertugas untuk membantu reporter sebenarnya. Dan si Mel Gibson berperan sebagai wartawan dalam film yang justru judulnya itu diambil dari pidatonya Bung Karno loh. Vivere Pericoloso. Wah, Vivere Pericoloso atau Tafib. Ya, tahun Vivere Pericoloso itu tahun 64. 17 Agustus 1964, Pak Bung Karno menyiapkan pidato buat Hari Raya Kemerdekaan yang dia beri judul Tafib. Tafib itu tahun Vivere Pericoloso, tahun-tahun yang penuh dengan bahaya. Karena konflik antara partai kubu agama ya, dan dengan nasionalis dan PKI 3 itu. Dan Bung Karno dalam kebingungannya mencoba menciptakan formula untuk mendamaikan mereka. Karena Bung Karno sendiri punya keyakinan bahwa baik itu yang nasionalis, yang agamis maupun yang komunis itu anak-anak bangsa. Makanya keluarlah istilah Nasakom, nasional agama komunis, yang pastinya itu nggak bakalan diterima oleh siapa? Ya oleh orang agamis. Mungkin nasionalis mau sedikit tepak selera gitu ya, akhirnya agak permisif. Tapi yang agamis kan nggak mungkin. Bagaimana mungkin partai politik yang mempunyai paham ideologi agama, religius, bisa disatukan dengan partai politik komunis yang mempunyai ideologi ateisme? Ini masalah keyakinan akidah ya, tentang Pancasila loh, sila pertama. Walaupun pemahaman ekonominya ya itu kan lucu, komunisme. Nanti kita bahas komunisme dengan sosialisme, kita berpaham sosialisme, tapi kan ada Islam di situ, ada unsur agama, bukan hanya Islam aja, ada Kristen, ada Protestan, ada Katolik ya, ada Hindu, ada Buddha, ya kan? Harusnya gitu loh. Ya nggak mungkin. Nah itulah makanya Tafib itu diambil judulnya ya, tahun Vivere Pericoloso, tahun oleh orang, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu The Year of Living Dangerously. The Year of Living Dangerously itu diambil, dibikin film sama produsernya, yaitu film The Year of Living Dangerously. Itu film menjadi keren banget itu. Wah, bahkan membuat nama Mel Gibson naik, jadi dia kan bintang film Australia, jadi bintang film Hollywood gara-gara film itu. Tapi karena ada beberapa adegannya yang sangat membahayakan, karena memberikan dampak. Yang dampak itu saya yakini mungkin ada. Karena apa? Karena bapak saya bercerita kepada adiknya bercerita kepada adiknya lagi, sampai ke adiknya yang paling bungsu dan adiknya yang bungsu. Secara dan keluarganya ya menceritakan hal itu. Yalah, peristiwa itu sangat-sangat amat menakutkan. Saking menakutkannya digambarkannya apa ini, saya sulit membedakan mana yang benar mana yang salah. Nggak bisa, karena memang baik
PKI sendiri sangat bengis keji terhadap Muslim, tapi juga di satu pihak ketika PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan mereka berkhianat melakukan pemberontakan ya, pengkhianatan, kudeta, kemudian dikalahkan oleh TNI dan TNI melakukan balas. Kebetulan TNI korbannya langsung kan para jenderal itu, jenderal yang kebetulan memang agak sedikit ke kanan-kananan ya, maksudnya agak sedikit agamis, agak hijau warnanya, tentara hijau. Nah, yang tersisa adalah jenderal-jenderal Jawa. Wah, itu pembahasannya lebih parah lagi tuh. Yang dibantai oleh PKI itu justru jenderal-jenderal dari Sumatera loh. Jenderal-jenderal, ya alhamdulillah aja Pak Harto enggak ya. Alhamdulillah. Ya mungkin itu udah qadarullah ya, udah takdir. Qadarullah bahwa Pak Harto akhirnya menjadi presiden. Karena peristiwa itu, terlepas dari masalah simpang siur dan fitnah bahwa Pak Harto terlibat dengan PKI atau tidak, itu kan wacana yang dibuat oleh lawan-lawan politik, dalam ini juga termasuk PKI ya. Atau mereka yang tidak suka dengan Pak Harto. Kenapa? Kenapa Pak Harto nggak disukai padahal dia berhasil memberantas PKI yang memusuhi tokoh-tokoh agama dan umat Islam ya. Ya karena Pak Harto telah berkuasa selama 32 tahun. Ya itulah, setiap orang punya. Tapi kan pada saat itu juga Pak Harto tidak melulu dia agamis. Karena selama beberapa periode, puluhan tahun, dia justru sangat militer yang sangat tidak pro pada umat Islam. Baru kemudian ketika beliau sudah pergi haji, kemudian di usianya yang di tahun-tahun 30 lah, Repelita ke-6 itu, baru beliau udah mulai agak berpihak kepada umat Islam. Ya kan Repelita ke-5 ke-6 itu mulai beliau ketika setelah beliau mendapat gelar Haji Muhammad Soeharto itu agak berpihak kepada Muslim. Tapi sebelumnya para petinggi-petinggi militernya itu non-Muslim, sangat membenci umat Islam, bahkan masih bersisa sampai sekarang, dan itu dimanfaatkan oleh lawan-lawan politiknya. Yang akhirnya ya terjadilah. Nanti suatu saat kita bahas ya, tapi yang jelas saya ingin ceritakan bahwa hanya gara-gara PKI saya lahirnya terlambat. Tapi alhamdulillah juga gara-gara PKI umur saya jadi lebih muda ya. Walaupun sekarang nggak muda-muda amat ya. Ya harusnya kan saya lahirnya tahun 63-an. Tua banget. Ya alhamdulillah ada hikmahnya lah. Jadi kalau ditanya, lu bersyukur nggak nih kalau adanya pemberontakan G13 PKI tahun 1965? Ya bersyukur aja sih, gara-gara itu bokap sama nyokap gue kawinnya terlambat. Bukan kawin terlambat, nyokap gue jadi melahirkannya terlambat. Memproduksi anaknya di terlambat. Masya Allah. Haula wala quwata illa billah. Ya, kira-kira kayak gitu ya. Segala satunya itu sebenarnya tragedi, tapi bisa jadi lucu ketika kita sadar bahwa oh iya seandainya waktu itu nggak ada G13 PKI, gue mungkin lahirnya tahun 64 kali, tua banget sekarang. Udah gak zaman ini, ya Allah ya Rabbi. Dan sekarang masih main podcast ini, ya Allah. Oke, untuk sementara waktu perkenalan saya tentang orang tua saya segitu dulu. Episode berikutnya saya akan menceritakan latar belakang saya. Siapa saya, bagaimana saya, apa saya, pendidikan saya, insya Allah saya buka dengan tanpa mengurangi fakta, tidak saya tutup-tutupi, saya akan bicara gamblang karena saya takut kepentok sama hadis. Karena tadi saya ikut kajian nih, kalau kita cerita terus banyak berdusta, itu pendusta itu mulutnya bau. Malaikat aja itu nggak mau deket sama orang yang suka ngomong dusta, pergi menjauh 1 mil. Jadi bayangin kalau misalnya saya ini ngomong bohong gitu, itu malaikat di kanan kiri saya itu nyatet amalnya itu 1 mil. Wah si sidik tuh bikin, wah ngebohong tuh bau. Bener, orang yang kebanyakan berdusta itu mulutnya bau busuk. Makanya saya nggak mau deket-deket sama tokoh partai politik, mulutnya bau busuk. Ya kalau saya kan baunya karena jigong ya. Ya, tapi saya memang berusaha untuk menghindari dusta. Karena ya itulah, laknat lah buat orang-orang yang berdusta hanya kepingin bikin orang lain ketawa. Ya elah, bikin malu aja.
Ngapain kita bikin orang ketawa tapi dengan ngebohong itu? Dilaknat loh. Ih, serem banget. Ya mendingan cerita apa adanya gitu kan. Cerita jujur juga orang bisa ketawa kok, kemudian bisa menghibur. Sepanjang tidak terlalu membuka aib ya. Saya banyak aibnya. Terus terang saya banyak kekurangannya, tapi saya berusaha menceritakannya dari sisi sudut pandang saya sebagai seorang stand up comedian atau juga sebagai seorang muslim, dan saya berusaha menghindari kedustaan karena saya takut nanti gara-gara video ini saya dapat dosa loh waktu saya udah meninggal, namanya dosa jariah. Setiap kali orang nonton, wah ini tukang bohong. Ih, nauzubillah min dzalik, amit-amit, jangan kayak gitu ya. Saya kira cukup untuk sementara waktu ini, dan mohon maaf dengan penampilan saya sebagai seorang muslim tapi mungkin ada yang tersinggung, ya bisa dimaklumin ya. Saya hanya bangga sebagai muslim, tapi saya juga menghargai penonton, teman-teman saya, sahabat saya, kolega saya, bahkan siapapun mereka yang mempunyai keyakinan lain, dan bahkan saya mengajak mereka untuk bermitra. Woi, keren kan? Gue. Semoga dengan video ini saya bisa lebih terbuka terhadap keluarga saya sendiri yang selama ini saya pendam gitu ya. Dan dengan video ini saya bisa membuka diri pada dunia di luar sana, bahwa ini loh sisi dik apa adanya, nggak perlu saya tutup-tutupin. Ngapain juga ditutup-tutupin lah, percuma juga. Tapi saya juga bukan berharap saya jadi ngetop hanya gara-gara YouTube ini, enggak. Saya cuma mau menceritakan sesuatu yang selama ini susah untuk diceritakan kalau sama seseorang yang saya hormati, saya cintai, takut dia tersinggung gitu. Dengan YouTube ini, dengan video ini kan paling nggak saya bisa melepas unek-unek saya dan bisa menceritakan sesuatu yang sebenarnya sangat amat rahasia gitu loh. Tapi alhamdulillah bisa saya lakukan di depan kamera, dan mudah-mudahan ketika nanti saya mati ini bisa menjadi pelajaran buat anak cucu saya. Biar mereka respect, bukan, biar mereka tahu, oh ya ternyata bapaknya itu ya kayak gini, jelek, ompong. Ketawanya sok ganteng lagi. Astagfirullahaladzim. Anak-anakku, aku mencintai kalian, bahkan aku menceritakan segala sesuatunya ini berdasarkan fakta, insya Allah. Dan mudah-mudahan ini jadi pembelajaran. Apa yang aku lakukan sekarang ini buat kalian. Dan buat ibundaku tercinta, ya alhamdulillah sekarang beliau masih hidup. Terima kasih atas cintanya yang luar biasa. Dan buat ayahandaku yang di sana, halo Pak. Mudah-mudahan Bapak diampuni dosa-dosanya. Kemudian Bapak dimasukkan ke dalam kubur yang luas, dan mudah-mudahan Allah merahmati Bapak. Amin. Dan mudah-mudahan Bapak dimuliakan waktu turunnya gitu kan. Terus dilapangkan kuburnya, kemudian diberi hiburan. Karena bapakku Abu Bakar Siddiq bin Muhammad Qasim sekarang sudah disusul sama anakku, la haula wala quwwata illa billah, yang anakku Siti Lulu Mansura rahimahullah. Mudah-mudahan Allah mengasihinya. Dan itu akan menjadi bagian dari cerita saya. Insya Allah. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.